Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan kelima ya untuk pemrograman dasar. Kita sudah banyak belajar aplikasi rumus, kemarin kita mencari if ya di aplikasi Tony menggunakan bahasa Python. Sekarang kita akan mencoba yang namanya perulangan. Nah, kita bahas dulu bersama-sama apa sih perulangan itu ya. Saya akan share screen, bisa dilihat di layar laptop atau HP teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, yaitu materinya perulangan. Kalau teman-teman pernah melihat ya, perulangan itu kan ada yang namanya pakai loop, pakai while, pakai for. Ya. Di sini Pak Arya akan menjelaskan beberapa materi yang sangat penting sekali ini sebagai dasar landasan untuk pemrograman berikutnya. Nah, ya. Looping merupakan proses perulangan suatu blok pernyataan sebanyak yang diinginkan. Ya, tadi yang saya jelaskan dari awal ya, yang saya hari jelaskan tadi. Yang pertama ada while, yang kedua ada do while, yang ketiga ada perulangan for. Ya, nanti kita bertahap, kita belajar yang mungkin yang salah satu ya, kita akan bahas bersama-sama. Mungkin bisa while, bisa do while atau yang for. Oke. Nah ini ya, kalau kita menggunakan while, yaitu perulangannya itu akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true. Dan akan berhenti jika nilainya salah. Nah ini ya, while kondisi, terus bagaimana statementnya. Contohnya ya, jika angka genap, maka dia akan terus memanggil. Ketika dia ketemu angka ganjil, maka otomatis akan berhenti. Nah, di situ yang dinamakan yang fungsinya sebagai fungsi while. Kalau dia kondisi benar, dia akan terus. Kalau kondisinya salah, dia akan berhenti. Nah, ini contohnya. Pak Hari menggunakan aplikasi ini ya, pakai yang Embarcadero, bukan Tony ya, nanti Tony ada lagi. Pak Hari akan membahas semuanya, biar tujuannya teman-teman bisa menggunakan semua bahasa pemrograman. Memang kalau yang lebih itu pakai Tony. Kita tinggal input ya, input variabelnya ya jadi. Kalau pakai aplikasi yang biasa, perlu diinputnya juga yang namanya studio, Ponyo, Beta, dan sebagainya. Ya. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini I-nya, ya, I-nya adalah variabelnya. Jadi tipe datanya integer. I sama dengan 0, cuma sama dengan 0 ya. Terus di clear, clear, clear screen ya. Perulangannya gini, jika I kurang sama dengan 10, ya diingat-ingat lagi. Jika dia I kurang dari sama dengan 10, maka dia pada bagi NI. Jumlah sama dengan jumlah tambah I. Jadi dia jika bilangannya itu kurang dari 10, dia akan nambah terus. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 1, 6, 7, 8, 9, 10. Dia berhenti. Karena apa? Dia kurang dari sama dengan 10. Maka hasilnya 11. Maka dia menjumlahkan menjadi 66. Di sini rumusnya. Nah, misalnya kalau teman-teman ini ganti, ini menjadi 20, ya jadi sampai 21. Nah, kayak gitu. Jadi dia akan berhenti ketika kondisinya itu ditentukan tadi. Sampai mana berhentinya? Ya. Yang kedua, duel. Nah, kalau duel itu dia bedanya dengan tadi ya, dia itu menyeleksi. Ya. Dan dia apa namanya perulangannya itu sangat banyak ya. Jadi gini, ketika kalian menggunakan perulangan, kalian butuh yang mana?
Kalau hanya sekedar membutuhkan benar atau salah, maka pakai yang tadi, yang while. Ya. Kalau dual, itu dia lebih selektif. Ini akibat cukup sederhana, cukup do, statement, jadwal, kondisinya. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya, kalau pakai dual itu, dia lebih ringkas. Kalau satu, di sini, ini sama satu ya, do, lakukan pengulangan. Satu tambah dua, benar. Dua tambah tadi ya, ini purpose benar ya. Benar, true, that false. Nah, kalau true, dia lanjutkan proses. Kalau false, dia keluar dari looping. Nah, ini mengapa kok bisa dikatakan seperti ini? Perhatikan di sini. Dia while-nya I kurang dari sama dengan 5. Ya. Mengapa ini berhenti? Karena dia sudah menunjukkan angka 6. Makanya dia langsung keluar dari proses looping. Oke? Nah, kalau yang for ini lebih lebih simpel sebenarnya. Nah, kita lihat aja contohnya ya. Nah, nah, kalau kalian amati ya, ini lebih simpel daripada yang apa, while sama while do, karena cuma segini sintaknya. Sekali lagi ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, kayak ini ya. I sama dengan 10. Ya. I kurang dari 0, maka dengan I. Nah, ini variabelnya I. Terus diulang lagi ya, di 10, dia itu balik dari angka terbesar ke terkecil. 10, 9, 8 sampai angka 1. Ya. Nah, ini yang ini ya, ini for bersarang. For bersarang ini digunakan ketika pengulangnya itu tidak ganti-ganti dan banyak namanya faktor ingat. Ini, nah buat latihan karena tadi pada session banyak. Nah sekarang coba biar kalian paham, silahkan dikerjakan ini ya. Ini perulangan menggunakan bahasa Python, tapi dia aplikasi Tony. Nah kita memakai while dulu. Kalau di Tony itu while true. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, nanti untuk ini bisa saya kirim di diskusi ya untuk PPT-nya ini. Jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan bisa DM saya atau lewat email atau bisa komentar di link atau di video YouTube. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai jumpa. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dadah. Nah, tadi teman ya. Jadi untuk tugasnya saya akan dikerjakan dengan baik. Sampai ada tidak usah tergesa. Intinya kamu ketik dulu for while-nya tadi ya, while true-nya. Kita pakai while dulu. Kalau while selesai, kita pakai yang namanya, tadi yang namanya apa tadi? Yang bercabang, yang bersarang. Tapi kita pakai satu dulu aja, kalau tidak bisa nanti kita ke materi berikutnya. Ya.